Ya, selamat sore dan selamat datang kembali lagi teman-teman semuanya di konten Mikey Ball, dan kali ini gua coba adjust dulu kameranya. Ya, lanjut dengan review match day weekend kemarin, yang dimana sebenarnya gue mau bikin hari either Selasa atau Rabu, cuman eh, 2 hari itu gue agak sibuk untuk mempersiapkan diri gue, ya karena ya adalah beberapa urusan yang harus gue harus gue laksanakan gitu. Jadi gue sampai gak sempet, harusnya gue sih mikir paling lambat Rabu, cuman ya karena mumpung dapat waktunya sekarang daripada keburu busuk, mendingan langsung gue bikin aja reviewnya, oke? Dan mungkin besok atau Sabtu nanti gue mau buat update tentang winter transfer yang sebenarnya nggak gitu banyak gitu, cuman nanti gue akan coba selipin juga sama sedikit mengenai Rangnick dan MU yang gue lihat dari mereka ini tidak ada perkembangan, cuman ya jalan tempat doang. But ya, gue minum dulu seret soalnya. Jadi langsung aja kita ke yang pertama dulu. Kita tentu bahas IPL dulu ya, karena ada dua match yang cukup seru, ditambah beberapa yang lain yang gue akan bahas secara cepat aja. Kayak contoh Arsenal Burnley 0-0, ya gue ngeliat ya emang gue sih emang gak gitu nonton terlalu banyak ya, gue cuma kayak nonton sekilas gitu di menit ke 70-an ke atas gitu. Tapi yang gue bisa lihat adalah ya Arsenal ini secara secara kasat mata ya mereka belum konsisten gitu loh. Apalagi lu lawan Burnley gitu loh, yang currently rank 20. Gak ngerti gue kenapa lu gak bisa nyuri poin sama tim yang udah calon-calon bakal turun kasta gitu. Jadi ya entahlah, gue nggak bisa ngomong terlalu banyak juga ya, tapi yang jelas inkonsistensi masih terjadi gitu. Terus kayak uh, Watford lawan Norwich City, ya gue gak ngerti juga ini kenapa Watford yang kualitasnya sebenarnya jauh, gue bilang lebih bagus dari Norwich gitu, cuman bisa kalah memalukan sampai 3-0 gitu. Nggak ada ya nggak ada otak juga sih ini Watford ini, asli. Terus Everton Aston Villa, nah ya gue bisa lihat sebenarnya ya Everton ini mainnya juga aduh kurang banget dah, bener-bener. Aston Villa pun begitu, walaupun mereka akhirnya dapat momentum di apa ya di babak pertama sebelum turun minum, mereka dapat 1 gol ya, which was cukup baik bagi mereka untuk bisa mempertahankan momentum mereka lah gitu dalam tim ini. Oke, terus nah ini yang gue bilang, ini pertandingan satu ini ya penuh, eh penuh lagi penuh ya, bukan penuh sih, gue bilang ada sedikit kontroversi lah gitu. Crystal Palace dengan Liverpool, ya gue sih bisa bilang kalau menang sih ya menang ya gitu, secara data menang gitu, secara penguasaan permainan mereka menang gitu. Tapi yang gue bisa lihat adalah gak ada mana yang masalah, itu ngaruhnya bener-bener kelihatan banget. Karena kan selama ini kreativitas itu mostly datang dari 2 pemain ini gitu. Tapi yang jadi sekarang dua ini nggak ada gitu, nggak ada yang bener-bener nggak ada di squad ini. Mereka karena lagi Afcon, ya udah akhirnya mereka harus berjibaku tanpa mereka dua ini, dan kelihatan banget permainannya mereka itu bener-bener gak jelas, bener-bener cuman ngandelin crossing crossing dari TAA sama si Robertson doang.
gitu. Dan lini tengahnya pun juga akhirnya nggak punya arah yang jelas gitu loh untuk ngoper ke siapa gitu loh. Karena ya akhirnya mereka banyak kan main long ball gitu. Ya lu lihat kayak golnya Van Dijk itu dari set piece corner, dari corner kick bola mati gitu. Terus yang kedua ya murni karena si Robertson bener-bener harus kerja ekstra buat kasih umpan gitu kan. Ya dikarenakan dua pemain ini emang nggak hadir gitu loh, mereka lagi ada Afcon gitu untuk negaranya untuk membela negara masing-masing. Ya maka murni dari segi permainan gue bisa bilang ini Liverpool ini gak ada mana yang masalah. Itu udah kayak apa ya, kumpulan anak ayam gitu. Jadi bener-bener kacau banget lah. Karena akhirnya gak ada pola yang bisa dilihat gitu loh dari skema mainnya Liverpool. Dan Crystal Palace ini juga aduh cuman ngandelin counter doang, jadi ya mereka sih dapat sih momentum 1 gol gitu. Cuman ya selebihnya mereka mainnya sebenarnya nggak gitu mengesankan lah. Mungkin cuma di babak kedua doang dimana mereka ya lebih berani lah untuk neken gitu. Dan ini ada satu kontroversi yang menurut gua gak masuk di akal ya. Jadi kasusnya si Jota ini yang jadi kontroversi karena akhirnya diberikan penalti sama wasitnya, yang gue bilang ini wasitnya bener-bener goblok sama tolol gue bilang. Itu ya kelihatan banget Jota ini udah tahu bolanya bakal keluar, dia dengan sengaja dengan intensinya pribadi dia langsung ke kiper gitu. Padahal kiper cuman refleks natural, cuman mau mau nepis bolanya doang gitu loh. Nah ini ya kalau misalkan VAR uh, ngelihat gitu ya, atau misalkan wasitnya minta untuk lihat VAR, ini harusnya bukan penalti gue bilang. Asli itu benar-benar ada intensi untuk nge apa ya nge, ngeganggu kiper, dan itu gerakannya kelihatan banget. Terus seolah-olah lu langsung Jotanya langsung menjatuhkan diri akhirnya dan dapat penalti tanpa dicek sama wasit ke kamera VAR. Itu menurut gua sebuah ketololan yang gua ampun deh, itu udah levelnya ultimatum kalau gue bilang. Bener-bener ampun lah, gue gak ngerti lagi wasit-wasit dari Inggris ini maunya apa gitu loh. Emang karena mereka gak bisa ngikuti teknologi, atau emang mereka tetap kekeh dengan kekeras kepalaannya aja. Jadi ya sumpah, tapi itu sih jujur itu tertolol sih. Lu even gak lihat VAR sama sekali ngeliat kejadian itu, karena kan ya itu kan kejadiannya kita nggak tahu ya kayak gimana. Kalau ada insiden kayak gitu harusnya kan VAR udah harus otomatis keluar dong. Ini nggak cek pun nggak. Jadi ya udah nggak ngerti lagi lah sama wasit-wasit dari Inggris ini. MU, nah ini juga sama nih, MU versus West Ham. Sebenarnya kalau dari permainan MU sudah nunjukin sedikit progres ya, cuma balik lagi ini kreativitas tetap nggak ada. Ya praktis cuman mengandalkan skill pribadi lagi gitu. Dan ya hasilnya kelihatan banget, skema mainnya tuh kacau, gak beraturan sama sekali. Dan bahkan gue ngelihat ya West Ham lebih banyak neken, sedikit lebih banyak bisa neken MU ketimbang uh, apa ya ketimbang MU gitu loh dari West Ham. Ya walaupun sebenarnya mereka juga punya kesempatan untuk neken juga, tapi ya kalau udah beruntung ya udahlah, take it for granted gitu loh. Dan ini terjadi di dalam tim MU kali ini gitu. Mereka dapat gol bener-bener sebelum bubar, bener-bener sebelum semuanya udah harus selesai, mereka dapat 1 gol. Ya gue nggak, ya terserah lah lu mau bilang kembalinya Vegeta apa bagaimana, tapi yang jelas ya sebenarnya lu menang dengan cara gitu sih sesekali oke lah. Cuman ya ini kelihatan banget gitu bahwa lu ya as the biggest team in the world gitu, apakah perlu banget untuk dapat 1 gol
sebelum bubar gitu loh, sebelum selesai gitu loh pertandingannya gitu loh, persis sebelum selesai, udah mungkin udah lewat dari injury time juga, dapat satu gol yang buat gua itu kayak ya momen durian runtuh, lalu tahu sendiri gitu loh, yang akan datang hanya satu dalam sekian banyak pertandingan yang lu jalanin gitu. Dan ya otomatis ya Rangnick juga eh, pastinya nggak akan bisa mengandalkan momentum ini terus gitu loh, bahwa mereka harus dominan sejak awal, dan gue masih belum ngeliat itu di MU gitu. Dan ya gue menyoroti juga beberapa pemain, terutama Bruno Fernandes yang perannya kembali tidak kelihatan sama sekali semenjak dipegang Rangnick. Bener-bener ini pemain bener-bener udah fix, kayak apa ya, udah kayak dummy aja, udah kayak boneka dummy gitu loh, boneka kayak orang-orang sawah gitu loh. Udah nggak cuman main gitu lari-lari gitu, tanpa peran yang bener-bener bisa bisa apa ya, bisa membuat MU beda dari segi permainan, itu gak kelihatan juga sama sekali. Rashford, aduh ampun, gak kelihatan juga. Greenwood pun begitu ya. Ronaldo pun juga ya kena imbasnya karena suplai bola pun gak ada gitu loh. Ya gue bisa bilang ya, kalau Bruno Fernandes kayak gini terus ya, gue rasa nih perlahan satu pemain ini bakal bener-bener mati sih. Mati dalam artian makin gak guna gitu loh di squad MU, karena ya dia tuh bener-bener pure kayak playmaker. Apa ya bagusnya, playmaker apa ya, ya lebih ke playmaker lah, playmaker attacking midfielder gitu loh. Jadi ya gue entahlah, apakah mungkin Bruno nggak bisa ngikutin uh, skemanya Rangnick, jadi ya entahlah, gue juga gak ngerti juga sampai kapan lu si Bruno Fernandes ini mau begini terus. Untuk gue kalau terus sama ini terus, bukan nggak mungkin Bruno Fernandes bakal dijual, yakin sih, cepat atau lambat. Oke, kita ke Chelsea versus Spurs. Nah ya Chelsea ya kembali, apa ya, gue lihat ada perubahan formasi pas lawan Spurs, dan ya sebenarnya permainannya udah lebih berjalan sih, karena mereka menggunakan strategi yang ternyata kurang lebih mirip dengan apa yang sudah mereka lakukan pas ngelawan Spurs juga di Carabao Cup. Nah kalau nggak salah dia main 4-2-3-1 ya kalau nggak salah ya. Nah itu untuk, atau 4 berapa gitu, gue lupa deh, tapi yang jelas Chelsea lebih terlihat dari segi permainan ya, walaupun nggak gitu berasa sih gitu loh, tapi ya udah lebih kelihatan lah bahwa uh, perlahan-lahan mulai kelihatan gitu loh potensi terbaik dari Chelsea ini. Cuman gue ngeliat di babak pertama Hudson Odoi itu buset deh, bener-bener udah kayak apa ya, udah kayak ayam hilang gitu, cuman bawa bola sendiri gitu loh, gak jelas gitu, gak karuan begitu. Bener-bener deh, ampun, Hudson Odoi ini maruknya minta mampus itu. Bener gue nggak ngerti. Terus kayak Mount juga nggak gitu kelihatan, Jorginho pun gitu, Kante ya biasa aja, Lukaku kembali lagi nggak kelihatan. Bener deh, Lukaku kembali nggak gitu kelihatan. Ya begitu juga dengan Spurs ya. Spurs ini cuma ngandelin counter doang. Aduh ampun deh, bener-bener cara permainan tuh, aduh, gua bener-bener ngeliat tim kayak Spurs ini hopeless banget gitu loh. Setelah udah unggul 2-6 ya, permainan udah menurun banget dari segi tempo ya, jadi kesannya membosankan kalau gue bilang dari pandangan gue ya. Tapi ya 2-0 menjadi modal penting buat Chelsea dalam hal ya, mungkin kalau untuk juara udah mulai nggak mungkin sih, tapi kalau apa ya, mempertahankan
tim mereka di zona Liga Champions itu hal yang paling mungkin mereka bisa lakukan di musim ini gitu. Jadi ya kita tunggu aja Tuchel dengan skema yang lebih baik mungkin, atau balik lagi ke 3-4-3 entahlah. Oke, kita ke Bundesliga. Hoffenheim versus Dortmund. Nah, inilah yang gue pengen lihat dari Dortmund, apalagi di gol pertama mereka yang terjadi di babak pertama untuk Haaland, bahwa gue pengen ngelihat Dortmund bermain dengan skema, dan itu mereka buktikan di babak pertama pas golnya si Haaland kalau nggak salah. Nah, itulah yang gue pengen lihat selama ini dari Dortmund, karena Dortmund ini memang potensi untuk bermain cepetnya memang bagus gitu loh. Mereka punya pemain-pemain yang cepet gitu, dan mereka juga punya akurasi passing yang gue bisa bilang ya mungkin nggak sebaik Ajax atau nggak sebaik Barca gitu, tapi ya oke lah untuk bisa merepotkan tim lawan gitu loh. Gak yang gak yang mewah banget gitu loh skema main cepatnya mereka gitu dengan umpan-umpan pendek, tapi ya it's totally fine gitu loh. Akhirnya lu juga bisa ngebongkar gitu loh defense line-nya lawan dengan cara yang baik gitu loh. Baik dalam artian ya lu you did it by a scheme gitu loh. Jadi ya itu yang pengen gue lihat gitu loh dari Dortmund selama ini gitu loh, karena Dortmund ini kan cuman biasanya lebih mainnya direct gitu, lebih banyak directnya lah. Nah tapi yang kemarin itu gue harus bilang gue lihat benar-benar berkelas dari Dortmund. Itu gol pertamanya Dortmund ya gitu. Cuman yang gue harus sorotin lagi, kembali lagi defensive line-nya mereka. Ampun deh, itu yang namanya Marius Wolf itu, aduh, capek gue liatnya bener-bener. Terus yang gol lebih-lebih di gol pertamanya Hoffenheim ya, kenapa pas lu bertahan lu menumpuk segitu banyak orang dengan untuk menjaga satu pemain di saat Hoffenheim mendapatkan throw in gitu loh. Lu kenapa cuma fokus ke satu orang gitu loh, nggak ke area, nggak lebih main ruang gitu loh untuk lu tutup. Nah itu kesalahan yang pertama. Dan yang kedua adalah ini Marius Wolf cuman gini loh, ngeliat boom langsung, kalau nggak salah si Kramaric ya kalau nggak salah yang gol pertamanya Hoffenheim itu sebelum jeda turun minum lah, itu ampun, itu udah secara permainan gak punya peran, makanya gak memberi kontribusi, gak kasih performa yang impresif gitu. Bengong doang. Ini menurut gua kontestan kayu mati udah nambah satu nih gitu, si Marius Wolf ini bener asli. Ini pemain sumpah babuk ngampus bener. Untung Daud masih lebih mending gue lihat di pertandingan kemarin. Baru kali ini Daud gue lihat mainnya lebih mending gitu. Sama Hummels ya so-so lah gue bilang gitu ya. Cuman yang kelihatan banget sih kemarin kayak Malen tuh bener-bener kemarin cukup banyak membantu. Terus ada juga Royce sama Bellingham as well gitu. Cuman balik lagi yang gue sorotin adalah lambatnya transisi lini belakangnya Dortmund, serta ya kalau dilihat gol keduanya Hoffenheim itu karena mereka bener-bener meleng lah gue bilang. Jadi ya itu juga harus mereka benahi lah gitu loh, karena ini ya Dortmund itu ya setiap kali match di musim ini di Bundesliga pasti kebobolan at least 1 gol. Gak ngerti gue ini. Ya menang sih, tapi kan lu bisa membuatnya lebih baik dong gitu loh. Jadi ya entahlah, mungkin si Marco Rose cuma mikir ya udahlah yang penting kita menang gitu. Gak ada ya, akhirnya gak ada pembenahan gitu loh dari si Rose nya sendiri. Jadi ya mungkin ya itu yang terbaik
gitu, jadi dia nggak ngerti juga. Tapi kalau lu lawan tim besar dengan konsep main lu kayak gini atau kok mindset lu kayak gini, gue ya tetap yakin lu bakal kesusahan lawan tim kayak Bayern Munchen. Pegang kata-kata gue. Oke. Terus PSV lawan Ajax ini yang terakhir, karena gue nggak nonton Serie A. Untung gue nggak nonton karena Milan lawan Juventus itu bener-bener gue lihat ya udah bisa ketahuan lah ini pertandingan bakal sangat boring. Oke, balik lagi. Gue bilang Ajax kali ini menangnya beruntung banget, bener, karena uh, bahkan gol apa ya, proses gol satu-satunya dari Ajax itu harus dilihat dari VAR sampai 5 menitan, karena bolanya yang sudah keluar duluan, tapi ya banyak orang bilang atau mungkin penonton mereka PSV terutama ngelihat ini bola udah keluar sebenarnya, tapi gue bilang itu tipis banget bedanya. Dan gue masih ngelihat ini sepertinya udah 50-50 ini, tapi gue bisa ngelihat kalau udah beberapa kali gitu ini bola sepertinya tetap onside. Wall setipis apapun, ketika bolanya onside ya onside, masih ada di dalam parameter garis lapangan, itu tetap onside. Jadi tetap apa ya, tetap in lah, tetap inside the play gitu. Jadi ya sampai wasit ngelihat VAR 5 menitan sih menurut gua ya itu sebuah keputusan yang bijak juga gitu loh. Dan ya akhirnya golnya Mazraoui yang gue bilang ini golnya cukup cukup keren sih. Ya akhirnya disahkan setelah VAR 5 menit dan ya mereka layak lah Ajax untuk menang. Tapi ya sesekali ya mereka menang dengan cara gini lah. Tapi ya gue sih tetap yakin Ajax bisa melangkah lebih jauh lagi, dan ya bukan nggak, dan sudah kembali lagi ke jalur yang benar. Gitu sih dari gue. Terima kasih udah nonton Mikey Ball kali ini. Wah ini udah 22 menit juga. Oke, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao.